Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Akila Darin Makia dengan NIM 2006051110100. Di sini saya akan menjelaskan tugas praktikum 1, modul 1 dari mata kuliah praktikum struktur data. Nah, langsung saja kita pembahasan nomor 1. Soalnya tuliskan listing untuk method insert untuk menyimpan elemen array secara berurutan atau ordered. Nah, hal yang pertama harus kita lakukan adalah kita harus menginsert semua angka-angka yang sudah ada seperti ini dan tidak juga lupa kita menambahkan angka 66 ini di indeks yang paling terakhir. Nah, selanjutnya supaya indeks tersebut bisa urut dan angka 66 tadi bisa terletak pada indeks keempat, di sini saya menggunakan algoritma seperti berikut ini. Nah, di sini saya menggunakan variabel baru bertipe data integer. Nah, dia ini fungsinya untuk menyimpan tempat atau posisi yang sesuai. Lalu di bawahnya ada perulangan. Nah, ini gunanya untuk melihat apakah tempatnya itu sudah sesuai atau belum. Nah, dimulai dengan nilai awalnya adalah 0 dan dia kurang dari n elemen increment. Nah, di bawahnya terdapat kondisi if jika value yang diinputkan ini kurang dari indeks array keberapapun itu, maka for-nya kita break. Nah, jadi gini, value-nya kan 66. Nah, yang paling pas ini kan indeks keempat ya, 77. Berarti kan value-nya 66 kurang dari 77. Itu sudah benar. Nah, maka berarti nilai nilai tempatnya ini adalah 4. Nah, lalu selanjutnya di bawah ini else-nya jika tidak lebih kecil dari berapapun itu dalam artian berarti dia memiliki nilai yang paling besar ya, maka ia diletakkan di n elemen tapi yang paling terakhir. Nah, lalu bawahnya ada n elemen plus plus ini increment digunakan untuk menggeser. Nah, selanjutnya cara menggesernya itu, artian dari menggeser itu jadi indeks ke-6 ini, nilai dari indeks ke-6 ini dipindah ke indeks ke-7 dan selanjutnya ya. Nah, caranya adalah for, ini menggunakan perulangan, I sama dengan n elemen. I lebih dari tempat. Nah, tempatnya tadi kan bernilai 4, sedangkan n elemennya yang paling besar tadi kan 7. Berarti kan I-nya berarti kan 7 lebih besar daripada 4. Nah, itu sudah benar kan? Nah, jadi lalu selanjutnya array indeks ke-7 ini diisi dengan array indeks I dikurangi 1. Berarti 7 dikurangi 1 sama dengan array indeks ke-6. Jadi artinya array indeks ke-6 ini dipindahkan ke indeks ke-7 dan seterusnya. Selanjutnya ada array indeks tempat sama dengan value. Nah, tadi kan tempatnya nilainya 4. Berarti value-nya itu nilainya 66. Nah, di situ sudah urut ya. Berarti angka 66 itu sudah ditempatkan di indeks keempat secara urut. Nah, sudah seperti itu, lalu kita coba run. Oh iya, kita run. Nah, di sini sudah urut, angka 66 ini sudah terletak di indeks keempat. Nah, selanjutnya yang nomor 2, soal nomor 2 ini tuliskan listing untuk method find yang mengimplementasikan binary search. Nah, jadi konsepnya ini kayak dibagi dua ya, ada batas bawah dan batas atas. Nah, dalam binary search ini kita harus membagi dua sampai ketemu hasilnya. Di sini nah ini binary search, saya membuat variabel baru bertipe data integer, batas bawah sama dengan 0, batas atas sama dengan n elemen min 1. Nah, di sini ada boolean belum ditemukan sama dengan true. Jika boolean belum ditemukan sama dengan true, dia akan menjalankan perintah di bawah ini. Nah, di sini ada mohon maaf tadi salah. Jadi jika boolean belum ditemukan sama dengan true ini untuk menjalankan while-nya. Jadi while belum ditemukan, jika dia itu true maka akan menjalankan perintah di bawahnya ini. Nah, di sini saya membuat variabel baru bernama posisi saat ini. Nah, posisi saat ini sama dengan batas atas ditambah batas batas bawah dibagi 2. Nah, tadi kan itu ada dibagi 2 ya, batas atas sama batas bawah. Nah, selanjutnya di bawahnya ada kondisi
if jika array indeks posisi saat ini sama dengan K, K itu sama dengan angka yang kita cari, yaitu berapa, maka dia akan mereturn true. Nah, selanjutnya, jika kondisi di bawahnya itu, jika batas bawah lebih besar dari batas batas atas, maka while-nya ini akan berhenti atau break. Selanjutnya, di bawahnya ini, yang else ini, jika array posisi saat ini kurang dari K-nya, berarti batas bawah sama dengan posisi saat ini ditambah 1. Lalu, jika array posisi saat ini lebih besar dari K, maka batas atas sama dengan posisi saat ini dikurangi 1. Nah, jika kondisi di atas itu semua salah, maka kita akan nge-return false. Nah, nih. Lalu, di sini saya menginputkan K-nya itu adalah 79 ya. Nah, mari kita cek apakah 79 ini ditemukan atau tidak. Nah, berarti angka 79 telah ditemukan karena angka 79 ini berada pada list yang angka-angka di atas ini. Selanjutnya, mari kita coba K-nya ini 89. Kita run. Nah, angka 89 tidak berhasil ditemukan karena tidak berada di list angka-angka yang di atas ini. Selanjutnya, sekarang nomor 3. Nomor 3 saya akan menjelaskan secara singkat. Di sini nomor 3 ini tentang storing object. Jadi di sini ada 3 kelas, yaitu kelas mahasiswa, kelas data array, serta kelas data array apps. Nah, di dalam kelas mahasiswa ini terdapat ini private string nama, private string asal, dan juga private long name. Ini variabelnya. Lalu di bawahnya terdapat ada konstruktor. Nah, ini digunakan untuk mengirim name, nama, serta asal yang pada nantinya akan dimasukkan ke instance variabelnya. Nah, lalu di bawahnya ini ada public display mahasiswa yang digunakan untuk menampilkan atau mencetak name, nama, serta asalnya. Lalu kita beranjak ke kelas data array apps. Nah, di sini ada insert yang nantinya akan masuk ke kelas data array. Selanjutnya, dalam kelas data array, di sini terdapat variabel array yang dengan referensinya dari objeknya itu. Nah, objeknya itu tadi kan mahasiswa. Nah, lalu dalam kelas data array ini, jika mahasiswa dengan indeks n elemen, maka akan direpresentasikan ke kelas new mahasiswa atau ke kelas mahasiswa, dan akan memanggil konstruktornya, yaitu dari kelas mahasiswa tadi seperti name, nama, dan asal. Nah, jika di run seperti ini. Nah, jika di-run hasilnya seperti ini. Nah, mungkin itu saja penjelasan dari saya. Jika ada salahnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.